Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya senantiasa sehat, sukses selalu. Marilah kita belajar fisika kehidupan kembali untuk mendapatkan inspirasi dari fisika itu mudah. Ya, kali ini kita tidak berkaitan dengan materi KD tertentu, tapi terkait dengan penilaian. Fisika itu sulit atau mudah. Nah, kalau kita melihat rumus-rumus seperti ini fisika kelihatan sulit. Padahal dari rumus-rumus seperti ini, kita mendapatkan kemudahan hidup dengan hasil teknologi dari fisika seperti ini misalnya. Sehingga pada waktu akan penilaian, biasanya para siswa bertanya, "Pak, soalnya sulit atau mudah?" "Soalnya sih mudah, tapi jawabannya sulit," itu kata temannya. Padahal sebenarnya yang betul, soalnya sulit, jawabannya mudah. Kok bisa sih? Iya, karena untuk menyusun soal penilaian akhir semester misalnya yang alokasinya waktu 2 jam atau 120 menit, bisa memerlukan waktu 2 pekan atau lebih. Itu pun belum tentu soalnya baik, karena masih harus melalui proses validasi. Sehingga ketika saya ditanya soalnya sulit atau mudah, biasanya saya menjawab, fisika itu mudah, kalau bisa. Ya pasti Pak, semuanya kalau bisa mudah. Bahasa Inggris tanya Mr. Yoga, pasti mudah. Bahasa Arab tanya Ustadz Gunawan, pasti mudah. Kimia tanya Pak Purnomo, kimia itu gampang. Sebenarnya soal ulangan atau penilaian atau ujian atau tes atau apapun namanya itu sulit atau mudah bukan masalah. Yang penting kalian bisa menyelesaikan semua soal dengan benar. Bahkan lebih keren kalau soalnya sulit dan kalian bisa mengerjakan dengan benar daripada soalnya mudah tapi tidak bisa mengerjakan atau bisa mengerjakan tapi salah. Nah, itulah sekarang yang digunakan sebagai model dalam sistem penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri, yaitu dengan UTBK yang berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun 2018 menggunakan skor total peserta saja. Yaitu jika jawabannya benar, skor plus 4, tidak menjawab salah, tidak menjawab 0, jawaban salah min 1. Sedangkan sekarang, jawaban benar, skor 1, tidak menjawab atau salah 0. Loh kan jadi lebih mudah. Nah kita lihat dulu, karena UTBK juga memperhitungkan karakteristik setiap soal, khususnya tingkat kesulitan relatif dan sensitivitasnya dalam membedakan kemampuan peserta. Sebagai contoh misalnya ada peserta A dan B, sama-sama menjawab 10 soal benar. Belum tentu nilainya sama, karena A itu mengerjakan 10 soal yang tingkat berpikirnya relatif sulit. Misalnya pada soal-soal HOTS, soal-soal yang memerlukan analisis yang lebih. Dan tidak banyak peserta lain yang menjawab soal itu. Sedangkan B itu mengerjakan soal yang relatif mudah, hanya pada taraf berpikir, penerapan, atau hanya pemahaman. Dan banyak peserta lain juga mengerjakan soal itu. Ya, itulah perlunya ada soal yang sulit untuk membedakan siswa, misalnya dalam ujian nasional seperti ini. Ya, kalau semua siswa mendapat nilai 100, tentu sulit untuk membedakan mana siswa yang paham, siswa yang sangat paham, dan yang agak paham, dan siswa yang kurang paham. Sekaligus madrasah juga sulit untuk mencari siapa siswa yang bisa mewakili dalam Olimpiade Sains Nasional atau kompetensi sains madrasah, karena semua nilainya 100. Ya. Sehingga di sini ada pesan, hidup itu tidak selalu mudah. Kesulitan akan menempa dirimu menjadi kuat. Oleh karena itu, hidup itu memang ujian, bahkan mati juga ujian. Ingat Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Oleh karena itu Allah menciptakan mati dan hidup. Mati diciptakan terlebih dulu karena memang kita dulu berasal dari yang mati, dari sesuatu yang tidak berharga. Kemudian Allah memberikan kehidupan. Kemudian Allah menguji kita dengan berbagai ujian, baik ujian yang berupa kejelekan ataupun kebaikan. Ya, kadang kita mendapatkan masalah, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan sebagainya.
Dengan masalah-masalah itu kadang membuat kita stres, sedih, galau, gelisah, merana, sehingga kadang ada yang berputus asa. Oleh karena itu, siapa yang mendapatkan ujian seperti itu bisa bersabar. Dan ketika mendapatkan kebaikan dengan kemudahan, dengan hasil yang baik, hasil yang maksimal, siapa di antara kita yang bisa bersyukur? Untuk itu, agar mendapatkan ujian ini, menjadikan orang itu siapa yang terbaik amalnya, yang paling ikhlas dan paling benar dalam menyikapinya. Sebagaimana hari tidak selalu gelap di malam hari, tetapi ketika terbit matahari, semuanya menjadi terang benderang. Ya, hidup itu tidak selalu mudah. Kesulitan akan menempa dirimu menjadi kuat. Sehingga kita senantiasa diingatkan oleh Allah dalam surat Alam Nashrah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bahkan di sini Allah menggunakan al-usr, pakai al. Kata Ustaz Gunawan, isim ma'rifat, yang artinya satu kemudahan, satu kesulitan, maaf. Dan satu kesulitan ini, kemudian Allah memberikan setelah itu yusron, pakai isim nakiroh, yang berarti banyak kemudahan. Jadi kemudahannya akan banyak kita dapatkan. Sehingga satu kesulitan kita akan mendapatkan banyak kemudahan. Oleh karena itu kita harus bercermin dari orang-orang sukses dari kesulitan hidup. Orang yang hebat itu jika mampu menghadapi kesulitan dengan sabar dan benar. Oleh karena itu jangan pernah berharap hidup selalu dan serba mudah. Banyak orang yang hebat yang dulunya adalah orang susah. Misalnya junjungan kita, idola kita, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sukses yang dulunya adalah orang yang susah. Beliau dilahirkan di Mekah, tidak pernah berjumpa dengan ayah. Di 6 tahun bersama ibunya, kemudian ibunya wafat juga di usia 6 tahun. Dari yatim piatu di usia 6 tahun. Kemudian 2 tahun tinggal bersama kakeknya Abdul Muthalib, dan bersama 2 tahun pun kakeknya wafat. Setelah itu beliau tinggal bersama pamannya Abu Thalib yang kehidupannya juga tidak baik, yang harus beliau membantu pekerja pamannya. Kemudian setelah itu di usia 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasul. Ketika berdakwah mengajak orang, beliau mendapatkan gangguan, teror, ancaman dari orang-orang yang menentang dakwahnya. Bahkan upaya pembunuhan. Bahkan beliau terusir dari tempat kelahirannya, yaitu di Mekah, dan menuju ke hijrah ke Yasrib atau ke Madinah. Demikian juga dengan Khairul Tanjung, orang konglomerat yang termasuk 10 dari orang terkaya di Indonesia, bos properti keuangan yang memiliki bank mega syariah, kemudian juga bosnya multimedia grup Trans Studio yang memiliki mall studio, Trans Studio, dan berbagai usaha di bidang lainnya. Dulunya juga orang yang susah. Pernah ayahnya menjual rumah karena kesulitan ekonomi sehingga tinggal di kamar kecil di Ustadz Ulosmen, yang tentunya setelah itu beliau sekolah dan akhirnya sukses bisa sampai ke kedokteran gigi UI dan usaha-usaha bisnis yang berhasil seperti saat ini. Oleh karena itu kita harus banyak belajar dari mereka-mereka yang dulunya susah kemudian sukses dengan kesungguhan dalam usahanya. Para siswa sekalian, fisika itu mudah kalau bisa. Ini memberikan pelajaran, kadang hidup memang tidak selalu mudah. Yang sulit mengharuskan kita untuk bersungguh-sungguh dalam berusaha. Sehingga dengan kesulitan itulah membuat kita harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kesuksesan. Dan sukses yang sebenarnya adalah ketika bisa terbebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Demikian, semoga kita bisa meraih kesuksesan dengan sungguh-sungguh dalam berusaha dan berdoa yang ikhlas kepada Allah. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.